Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu lagi dengan Bu Miftah di sini dalam PJJ IPS kelas 8. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kalian tetap harus menjaga kesehatan kalian dengan 3M. Apa itu 3M? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke? Nah, sebelum kita mulai, supaya pelajaran yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita juga, untuk kalian juga, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, penyegaran dulu supaya semangat. Tepuk semangat. Semangat ya. Oke, nah baiklah. Karena minggu depan kalian akan menghadapi penilaian tengah semester, maka Bu Miftah akan mereview beberapa materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Ada 2 materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama tentang keruangan ASEAN dan yang kedua mengenai mobilitas sosial. Nah, apa itu ASEAN? Ya, seperti yang dikemukakan di PPT Bu Miftah, ASEAN itu adalah Association of Southeast Asian Nation. Dalam interaksi keruangan kehidupan negara-negara ASEAN, ya, wilayah ASEAN ini meliputi ini, ya. Nah, sejarah ASEAN yang pertama kita bahas. ASEAN terbentuk di Bangkok melalui Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 dengan dilatar belakangi yang pertama kesamaan regional, karena sama-sama negara-negara yang terbentuk dalam ASEAN itu merasa berada dalam satu wilayah, yakni di Asia Tenggara. Yang kedua kesamaan nasib. Beberapa negara di wilayah ASEAN banyak yang pernah dijajah oleh orang Eropa, terkecuali Thailand. Nah, tujuan dibentuknya ASEAN yang pertama adalah ingin mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Karena kita tahu wilayah ASEAN itu memiliki sumber daya alam yang cukup banyak dan besar kecuali Singapura, ya. Kemudian meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Karena wilayahnya yang cukup padat di wilayah ASEAN, ya, maka wilayah-wilayah perbatasan itu harus dijaga juga stabilitas keamanannya supaya tidak terjadi pertikaian. Kemudian adanya kerjasama dalam berbagai bidang, baik itu politik, sosial, ekonomi, budaya maupun pendidikan. Contohnya di bidang pendidikan adanya pertukaran pelajar antar wilayah negara-negara ASEAN, misalnya Indonesia dengan Malaysia atau Indonesia dengan Filipina, seperti itu, ya. Ini di depan kalian ada terpampang lambang ASEAN, ya, dengan rincian warna biru itu melambangkan perdamaian, merah itu melambangkan keberanian dan dinamika, serta kuning ini melambangkan kemakmuran, ya. Kemudian di gambar ASEAN ini terdapat 10 batang padi. Ini melambangkan 10 negara yang tergabung di dalam ASEAN. Lingkaran ini menggambarkan persatuan negara ASEAN. Nah, negara ASEAN didirikan oleh 5 tokoh awalnya, ya. Di antaranya dari Indonesia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Malaysia. Ya, pendirinya kalau di Indonesia oleh Bapak Adam Malik, Singapura oleh Bapak R. Rajaratnam, Thailand Bapak Tanap Koman, dan dari Filipina Bapak Narsis Koramo, serta dari Malaysia Bapak Tun Abdul Razak.
Anggota ASEAN yang bergabung setelah deklarasi Bangkok itu yang pertama adalah Brunei Darussalam pada tanggal 8 Januari 1984, kemudian Vietnam 28 Juli 1995, ada Laos. Negara Laos bergabung tanggal 23 Juli 1997, kemudian Myanmar 23 Juli 1997, dan terakhir Kamboja pada tanggal 30 April 1999. Secara geografis, letak astronomis ASEAN ya berada di antara 28 lintang utara, ini yang garis berwarna merah, dan 11 derajat lintang selatan, dan berada di garis bujur yakni 92 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur. Secara geografis, wilayah ASEAN sebelah utara berbatasan dengan Cina ya. Sebelah selatan di sini berbatasan dengan benua Australia dan Samudra Hindia. Kemudian sebelah timur di sini berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik, dan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, India dan Teluk Benggala. Secara geografis, wilayah ASEAN itu ya berada di antara dua samudra, yakni Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan berada di antara dua benua, yakni benua Asia dan benua Australia. Karena letaknya yang strategis tersebutlah, maka itu tadi yang melatar belakangi kerjasama negara-negara ASEAN ya untuk stabilitas wilayah ASEAN secara umum ya. Nah, bentuk-bentuk negara ASEAN ya, kalau kita lihat tadi sudah Bu Miftah jelaskan, ada 10 negara, ada Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura ya, Indonesia, kemudian Malaysia, Brunei, Filipina, Vietnam, dan Laos. Nah, kalau kita lihat dari peta ini ya, terbagi dalam 4 bentuk negara ASEAN itu. Yang pertama kompak atau membentuknya membulat ya. Contohnya negara Kamboja, ini bentuknya membulat. Kemudian bentuk memanjang, elongate ya, contohnya Vietnam ya, memanjang, ini warnanya ungu. Kemudian bentuknya terpecah berupa kepulauan ya, contohnya Indonesia ya, kemudian Filipina ya, dan kemudian membentuk membulat memanjang atau protruded ya, seperti negara Thailand, ini wilayah Thailand ya, dan negara Myanmar ya, bentuknya seperti ini. Selanjutnya, profil negara yang akan Bu Miftah angkat di sini adalah tentang negara Indonesia ya, karena kita tinggal di Indonesia, maka lebih banyak untuk kita bahas tentang Indonesia. Seperti kalian ketahui ya, Indonesia berbentuk pemerintahannya adalah republik, kepala pemerintahannya presiden, mata uangnya ya rupiah ya. Tanggal bergabung dengan ASEAN tanggal 8 Agustus 1967. Lagu kebangsaannya Indonesia Raya. Siapa di antara kalian yang tidak bisa nyanyi lagu Indonesia Raya? Pasti bisa semua ya, karena kalian orang Indonesia harus bisa nyanyi lagu Indonesia Raya. Kemudian hari kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Untuk agama yang dianut oleh warga negara Indonesia dan diakui oleh negara, diantaranya adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Secara letak geografis, wilayah Indonesia ya terdiri dari 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Untuk bujurnya
95 derajat bujur timur sampai dengan 141 bujur timur. Bahasa Indonesia adalah bahasa utama. Walaupun di Indonesia banyak terdapat bahasa daerah, tapi untuk pengantar dalam bahasa resminya adalah bahasa Indonesia. Lambang negaranya adalah Garuda Pancasila. Wilayah Indonesia termasuk dalam iklim tropis, ya, musim hujan dan musim kemarau. Wilayah Indonesia secara geografis berada di antara dua samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan di antara dua benua, yakni benua Australia dan benua Asia di bagian sini, ya. Batas wilayah Indonesia, ya, di sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, sebelah timur dengan Papua Nugini, sebelah selatan dengan Timur Leste dan Samudra Hindia, dan sebelah barat dengan Samudra Hindia. Ekspor utama dari wilayah Indonesia diantaranya, karena memang wilayah Indonesia itu termasuk wilayah agraris, ya, sebagian besar berupa hasil pertanian, ya, baik itu pertanian yang dibudidayakan maupun hasil-hasil hutan. Impor utamanya untuk wilayah Indonesia adalah perlengkapan industri, obat-obatan atau farmasi, alat elektronik, otomotif, ya. Kerjasama yang pernah dijalin Indonesia diantaranya dalam bilateral Indonesia dengan Jepang. Untuk wilayah regionalnya ASEAN, multilateral itu wilayah mendunia, contohnya PBB dan GNB. Sumber daya alam di Indonesia juga berasal dari hasil tambangnya minyak bumi, ya, batu bara, timah, biji besi. Kemudian untuk pertaniannya padi, jagung, kelapa, tebu, dan kopi. Nah, dalam negara ASEAN, dalam kita bekerja sama, ya, seringkali terdapat hambatan maupun faktor pendorong. Apa saja? Nah, faktor pendorongnya, ya, yang pertama kesamaan, ya, dan perbedaan sumber daya alam. Adanya kesamaan wilayah, ya. Perbedaannya, ya, itu tadi bisa menjadi penghambat. Ideologi, ada konflik dan peperangan, ya, kebijakan protektif maupun perbedaan kepentingan dari tiap-tiap negara. Dalam bidang kerjasama sosial budaya, ya, wilayah negara-negara ASEAN banyak lebih menekankan pada pembangunan sosial, ya, kemudian penanggulangan masalah perkembangan penduduk, mengenai sumber daya manusia, kemudian kesejahteraan masyarakat, ya, program peningkatan kesehatan baik hal dalam makanan maupun obat-obatan. Kemudian juga ada kerjasama budaya dan seni, ya, serta dalam bidang pariwisata, ya, serta adanya kegiatan pesta olahraga SEA Games. Sedangkan dalam bidang pertahanan dan keamanan adanya kerjasama dalam pemberantasan terorisme, ya. Ada kegiatan pertemuan menteri-menteri pertahanan di wilayah ASEAN, ya, kemudian penyelesaian sengketa wilayah Laut Cina Selatan, dan pemberantasan kejahatan lintas negara tentang terorisme, perdagangan obat terlarang, ya, pencucian uang, penyelundupan, dan sebagainya. Dalam bidang pendidikan, ASEAN mengadakan kerjasama, contohnya ASEAN Council of Teacher Convention, ya, yang pernah dilaksanakan di wilayah Indonesia di Denpasar, kemudian berlanjut seterusnya sampai Brunei, Malaysia, Filipina, Singapura, dan sebagainya. Kemudian adanya kegiatan penawaran beasiswa, ya. Kemudian adanya beasiswa untuk negara-negara ASEAN dan Jepang yang diberikan oleh ASEAN dengan bekerjasama dengan Japan Scholarship Fund untuk beasiswa. Kemudian adanya kegiatan olimpiade di bidang pendidikan, contohnya Olimpiade Sains Nasional.
Nah, bagaimana upaya meningkatkan kerjasama di antara negara ASEAN? Ada 3 pilar yang harus dilaksanakan. Yang pertama, pilar sosial budaya. Dalam pilar sosial budaya ini, masyarakat ASEAN bekerja sama ya dalam rangka kependudukan, kemiskinan, ketenaga kerjaan, dan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana cara mengatasinya? Contoh dalam bidang kependudukan, ya, dari Thailand, dari Filipina pernah datang atau mempelajari tentang sistem keluarga berencana di Indonesia, ya, itu contohnya. Kemudian pilar ekonomi untuk memperkuat daya saing di kawasan ASEAN, ya, maka ASEAN berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dan lingkungan hidup. Yang ketiga, dalam pilar politik dan keamanan, ya, ASEAN berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui kemampuan pemerintah dan perlibatan masyarakat, civil society untuk pengambilan keputusan mengenai keragaman budaya anggota, adanya saling menghargai identitas nasional masing-masing, ya, gitu. Nah, bagaimana pengaruh perubahan dan interaksi keuangan terhadap kehidupan di negara ASEAN? Yang pertama, faktor alam. Ya, faktor alam ini bisa kita lihat dari faktor iklim, adanya angin muson barat, ya, yang bertiup dari Asia ke wilayah Australia, sehingga wilayah Indonesia terutama mengalami musim penghujan. Kemudian yang kedua, angin muson timur, ya, angin yang bertiup dari wilayah Australia menuju Asia, ya, yang menyebabkan Indonesia mengalami musim panas. Ya, kalau kita lihat seperti ini contohnya angin muson barat, ya, dari wilayah benua Asia ke Australia, angin bertiup membawa titik-titik air, maka di wilayah Indonesia mengalami musim hujan. Sedangkan pada masa angin muson timur, angin bertiup dari benua Australia yang tandus membawa angin kering sehingga menyebabkan wilayah Indonesia mengalami musim kemarau. Dalam perubahan akibat faktor-faktor alam tadi faktor alam, ya, ada yang berikutnya adalah faktor geologi. Faktor geologi adanya pergerakan lempeng seperti gempa bumi ataupun gelombang laut. Setidaknya 4 negara dari 10 negara ASEAN, contohnya Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Myanmar, pernah mengalami kejadian gempa dan sebagian besar terjadi setelah diakibatkan oleh tsunami, ya. Ini ada lempeng Eurasia dan ini lempeng Pasifik. Di sebagian bawah ini lempeng Indo-Australia. Perubahan akibat faktor diantaranya yang lain adalah faktor ketersediaan sumber daya alam. Ya, untuk wilayah negara ASEAN memang perikanan, kemudian budidaya mutiara, rumput laut, ya, menjadi kualitas ekspor dalam ketersediaan sumber daya alam, ya, termasuk diantaranya wisata. Maka itu, ya, negara-negara anggota ASEAN selalu mengadakan kegiatan pertukaran informasi tentang sumber daya alam dan kegiatan jual beli. Ini contohnya barang tambang ASEAN apa saja yang ada, ya, baik dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Kemudian perubahan akibat pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, misalnya dalam hal sistem transportasi, ya. Kalau kalian lihat di berita televisi atau di internet, ya, wilayah Singapura dan Thailand sudah mengembangkan transportasi darat bawah tanah dengan jaringan yang cukup bagus, ya. Indonesia sudah memulainya tapi lewat jalur
atas tanah ya, seperti MRT atau LRT. Jalur bawah tanah juga sudah ada di Indonesia. Kemudian dalam hal teknologi komunikasi, perubahan pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi ya melalui komunikasi, contohnya dalam bidang sosial, kerjasama dengan negara lain semakin lebih mudah. Dalam bidang ekonomi, barang-barang asing juga lebih mudah dijangkau ya, tentu saja terkena pajak biaya masuk. Kemudian dalam hal budaya, terjadinya akulturasi budaya secara sadar ataupun tidak. Dalam hal keamanan ya, gangguan keamanan jadi semakin rentan. Nah, perubahan terhadap kehidupan ekonomi ya, negara anggota ASEAN menerapkan AFTA, ASEAN Free Trade Area dalam kehidupan internasional. Ya, maksudnya di sini adalah kegiatan seperti ekspor impor ya, negara-negara ASEAN, contohnya Thailand mengekspor beras ke Singapura dan Indonesia tanpa dibebani pajak. Begitu pula sebaliknya ya, kerjasama ini diharapkan bisa meningkatkan kehidupan ekonomi negara-negara ASEAN. Pengaruh berikutnya tentang konvensi lahan pertanian terhadap perubahan terkait dengan interaksi antar luang, terutama di wilayah ASEAN. Semakin banyaknya wilayah pertanian semakin berkurang ya, dijadikan sebagai pusat industri maupun perumahan ya. Kemudian juga kemungkinan potensi pencemaran limbah atau polusi, baik dari pihak industri ya, mencemari tanah, udara maupun air ya. Kemudian adanya konvensi lahan yang mengancam ketersediaan lahan pertanian ya. Lahan pertanian itu semakin hari semakin banyak dijadikan lahan pemukiman, dengan dampak negatifnya yang pertama adalah luas lahan pertanian semakin berkurang. Kemudian produktivitas pangan semakin kecil, petani dan buruh kehilangan mata pencarian, sehingga ruang terbuka hijau semakin berkurang serta resapan air pun semakin berkurang. Ini contoh gambarnya ya tentang perumahan. Cukup di sini materinya, nanti akan kita bahas lagi lebih lanjut di Telegram. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat ya.